Perkenalkan, nama saya Teresia Virginia Otabio, NIM 31120013, Prodi Ekonomi Pembangunan, Kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 terbukti cukup berdampak signifikan terhadap perekonomian secara global yang mempengaruhi stabilitas di Indonesia. Ada 5 dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan masalah kesehatan global termasuk Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 terbukti cukup berdampak signifikan terhadap perekonomian secara global yang mempengaruhi stabilitas di Indonesia. Ada 5 dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak yang pertama, yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat, adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan yang menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan. Dampak kedua yang sangat terlihat, tidak terpisahkan dari ekonomi nasional, adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi. Demikian pun dengan pengusaha. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat atau tidak. Keraguan berinvestasi ini mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel, transportasi, dan kuliner yang dahulu cukup ramai diminati di Indonesia saat ini turun sangat drastis. Ditambah PPKM yang membatasi pergerakan di berbagai destinasi wilayah. Sebagai contoh kecil, runtuhnya investasi usaha di kala pandemi. Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi COVID-19. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Kondisi pandemi yang menuntun adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan refocusing anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya. Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan bisnis atau ekonomi mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi di masyarakat ternyata dalam kondisi pandemi saat ini. Semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru. Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pesan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak
untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Adaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau pengusaha kelas atas, namun sudah menjadi kebutuhan semua kalangan saat ini. Namun demikian, menjadi hambatan bagi para pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnisnya. Hambatan secara teknis maupun hal lain menjadi tantangan bagi setiap pelaku bisnis di setiap level untuk tetap bertahan dalam kondisi pandemi. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu menyadari kondisi real yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu hadir dan memberikan terobosan dan bantuan agar dampak efek pandemi COVID-19 di sektor ekonomi tidak terus berlanjut dan semakin mempengaruhi secara negatif kehidupan masyarakat secara luas. Regulasi yang memudahkan dan membuka kesempatan yang luas dibutuhkan masyarakat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.